Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 11 F10 ingin memaparkan materi sejarah dengan judul menguraikan Perang Batak. Berikut ada anggota kelompok. Selamat menonton semuanya. Latar belakang dari perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak terjadi karena adanya penjajahan dan penindasan oleh Belanda di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Pada abad ke-19, berikut adalah beberapa latar belakang utama perlawanan tersebut. 1. Campur tangan Belanda dalam pemerintahan adat. 2. Pengenaan pajak dan kerja paksa. 3. Penyebaran agama Kristen oleh misionaris Barat. 4. Penolakan terhadap kekuasaan kolonial. Kemudian ada periode perlawanan rakyat Batak. Periode pertama 1878 sampai 1883 terjadi di Bakara, Balige, dan Lembah Bahal Batu, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dipimpin oleh Sisinga Mangaraja 12. Kemudian ada Tujuannya untuk menolak dan melawan kekuasaan Belanda yang mulai masuk ke tanah Batak, serta mempertahankan kedaulatan dan agama rakyat Batak dari pengaruh penjajahan. Kemudian ada Keterangannya Belanda menyerang pusat di pemerintahan Sisinga Mangaraja 12 di Bakara. Pertempuran sengit terjadi. Namun rakyat Batak terus berjuang melawan meskipun akhirnya harus mundur ke pegunungan. Kemudian periode kedua 1887 sampai 1907 terjadi di Dairi, Toba, Perlilitan, dan Sionom Hudon, Sumatera Utara, dipimpin oleh Sisinga Mangaraja 12. Kemudian tujuannya untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan membebaskan tanah Batak dari kekuasaan asing. Kemudian keterangannya, pada periode ini perlawanan dilakukan secara gerilya. Pertempuran terakhir terjadi di Sionom Hudon Dairi, di mana Sisinga Mangaraja 12 gugur pada 17 Juni 1907 bersama dua putranya. Kemudian ada kebijakan monopoli. Belanda berusaha menguasai perdagangan hasil bumi di wilayah Batak, terutama hasil hutan seperti damar, kapur barus, rotan, dan kopi. Belanda ingin rakyat Batak hanya menjual hasil tersebut kepada pihak Belanda dengan harga yang mereka tentukan. Akibatnya, rakyat kehilangan kebebasan berdagang dengan pihak lain, misalnya pedagang dari Aceh atau pesisir timur. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan karena merugikan ekonomi rakyat Batak. Kemudian ada perluasan wilayah. Belanda juga melakukan perluasan kekuasaan ke wilayah-wilayah Batak, Sumatera bagian utara dengan tujuannya menguasai wilayah pedalaman yang strategis dan kaya sumber daya, mengamankan jalur perdagangan dari pantai ke pedalaman, mengukuhkan kekuasaan kolonial yang memperluas pengaruh pemerintah Hindia Belanda di luar daerah pesisir. Perluasan ini sering dilakukan melalui ekspedisi militer, terutama ke daerah Tapanuli, Silindung, dan sekitarnya. Membangun pos-pos militer dan pemerintahan di wilayah yang dilakukan. Ada sebab khususnya. 1. Campur tangan VOC dalam perdagangan lokal. VOC ingin monopoli perdagangan hasil bumi seperti kapur barus, emas, dan rempah-rempah, sehingga merugikan pedagang dan rakyat Batak. Kedua, VOC berusaha menguasai daerah Tapanuli dan sekitarnya. Tujuannya agar mereka dapat mengendalikan jalur perdagangan di pantai barat Sumatera. Hal ini membuat penguasa lokal, raja-raja Batak, kehilangan kedaulatan.
Kemudian yang ketiga, tindakan POC yang sewenang-wenang. POC sering memaksa rakyat membayar pajak dan bekerja untuk kepentingan mereka, sehingga menimbulkan penderitaan rakyat. Kemudian yang keempat, perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Rakyat Batak menolak kekuasaan asing yang mencoba menguasai wilayah mereka dan merusak tatanan adat Batak. Selanjutnya, ada sebab umum. 1. Penolakan terhadap penjajahan asing. Rakyat Batak menolak kehadiran dan kekuasaan VOC yang ingin menguasai wilayah mereka. Yang kedua, campur tangan VOC dalam pemerintahan adat. VOC berusaha ikut mengatur pemerintahan dan adat istiadat Batak sehingga menimbulkan perlawanan. Yang ketiga, pemaksaan monopoli perdagangan. POC ingin menguasai perdagangan hasil bumi dan membatasi kebebasan perdagangan rakyat Batak. Yang keempat, tindakan sewenang-wenang dan penindasan POC. Kebijakan POC yang keras dan tidak adil membuat rakyat menderita, sehingga muncul perlawanan. Yang kelima, keinginan mempertahankan kedaulatan dan kebebasan. Rakyat Batak ingin tetap bebas dan mempertahankan tanah serta kehormatan sukunya dari pengaruh penjajahan. Jalannya perlawanan rakyat Batak. 1. Awal perlawanan. 2. Mulainya perlawanan 1878. 3. Perlawanan gerilya. 4. Serangan balasan Belanda. 5. Akhir perlawanan 1907. 6. Dampak dan makna. Dampak dari perlawanan rakyat Batak. Dampak positif utama perlawanan rakyat Batak yang dipimpin Sising Mangraja adalah menjadi simbol perlawanan dan semangat juang bangsa Indonesia melawan penjajahan, menginspirasi gerakan nasionalis lain, serta meninggalkan warisan budaya dan sejarah penting seperti Istana Sising Mangraja. Meskipun pada akhirnya Belanda menang dan wilayah Batak dikuasai, perlawanan ini menunjukkan ketahanan rakyat dan memperkuat identitas nasional. Dampak positif lainnya: 1. Menginspirasi nasionalisme. 2. Memperkuat identitas nasional. 3. Warisan budaya. 4. Pentingnya menghargai pahlawan. Dampak negatif utama dari perlawanan rakyat Batak adalah banyaknya korban jiwa baik dari masyarakat maupun pemimpin seperti Raja Sising Mangraja, serta terhambatnya perkembangan ekonomi dan sosial akibat konflik berkepanjangan melawan penjajah Belanda. Perlawanan ini juga menyebabkan semakin kuatnya penetrasi agama Kristen dan modernisasi yang pada akhirnya meminggirkan kepercayaan dan sistem adat tradisional masyarakat Batak. Dampak langsung dan sosial: korban jiwa yang besar perang Batak mengakibatkan banyak masyarakat gugur dan terbunuhnya Raja Sising Mangraja pada tahun 1907. Tersebarnya agama Kristen. Meskipun merupakan tujuan perlawanan untuk mempertahankan kepercayaan lokal, pasca perang agama Kristen justru semakin leluasa menyebar di tanah Batak, terutama setelah wafatnya Sising Mangraja. 3. Terpinggirkannya kepercayaan lokal. Dengan semakin kuatnya pengaruh Kristen, pengikut kepercayaan lokal seperti Permalim menjadi semakin terpinggirkan. Dampak ekonomi dan sosial: 1. Hambatan ekonomi. 2. Perubahan tatanan sosial. 4. Modernisasi. Kemudian ada tokoh yang berperan penting dalam perlawanan rakyat Batak. Yang pertama ada Raja Sisingamangaraja. Raja Sisingamangaraja lahir pada 18 Februari